Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah jika sehat semuanya. Hai, perkenalkan nama kakak, Kak Dian. Hari ini kakak akan membacakan sebuah dongeng. Adik-adik tolong didengarkan ya. Apakah adik-adik sudah siap? Oke, kakak mulai. Sayembara si pencuri. Alkisah, di sebuah hutan hiduplah berbagai macam hewan. Ada Kiba si monyet, Tio si katak, dan ada Lori si itik. Mereka hidup rukun bersama. Kiba merupakan hewan terkaya di hutan itu. Ia memiliki kebun buah yang sangat luas. Kiba memiliki tubuh yang tinggi, kekar, dan terlihat sedikit menyeramkan. Namun, ia memiliki sifat yang baik hati, tidak sombong, dan suka bersedekah. Adik-adik, apakah bersedekah itu perbuatan yang baik? Ya, benar. Bersedekah merupakan perbuatan yang baik. Ayo adik-adik, siapa di sini yang suka bersedekah? Angkat tangannya. Wah, ternyata adik-adik memiliki hati yang mulia. Oke, Kak Dian lanjutkan ya ceritanya. Pada suatu hari, hutan gempar. Ternyata ada kasus pencurian di rumah Kiba. Ayo adik-adik, ada yang masih ingat Kiba tadi hewan apa? Ya, benar. Monyet. Kiba adalah monyet. Oke, kakak lanjut ya. Kiba kehilangan 2 buah peti hasil panennya. Ia pun penasaran. Kira-kira siapa ya yang mencurinya? Hingga akhirnya ia membuat pengumuman untuk seluruh penghuni hutan. Wahai penghuni hutan, barang siapa yang mau mengakui perbuatannya, maka aku akan memaafkannya. Bahkan 2 buah peti itu akan menjadi miliknya. Namun, hari demi hari pun berlalu. Tidak ada satupun penghuni hutan yang mau mengakui perbuatannya. Kiba pun merasa putus asa. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke rumah Tio. Ia ingin meminta bantuan Tio. Tio, tolonglah aku, bantulah aku untuk menemukan siapa pencurinya. Aku sangat penasaran, Tio. Baiklah Kiba, aku pasti akan membantumu. Aku akan membuat sayembara untuk menemukan siapa pencuri yang sesungguhnya. Kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih, Tio. Aku kembali dulu ya. Besok pagi kita lakukan sayembara di halaman rumahku. Akhirnya, Kiba pun pulang dengan perasaan yang sedikit tenang. Keesokan harinya, sayembara pun berlangsung. Para penghuni hutan mengikuti sayembara itu. Tio sudah berdiri di halaman rumah Kiba. Lori pun juga mengikuti sayembara itu. Wahai penduduk hutan, aku membuat sayembara. Aku memiliki tongkat ajaib. Tongkat ini akan berubah menjadi panjang jika dipegang oleh pemilik Aslinya atau pencuri yang sesungguhnya. Tio pun membagikan tongkat ajaib itu kepada seluruh peserta sayembara. Setelah seluruh peserta sayembara mendapatkan tongkat ajaibnya masing-masing, mereka pulang ke rumahnya dan akan kembali besok untuk membuktikan siapa pencuri sesungguhnya. Ayo adik-adik, kira-kira siapa ya pencurinya?
Ada yang penasaran tidak? Oke, kakak lanjutkan lagi ya ceritanya. Pada malam harinya, di rumah, Lori merasa khawatir dan ketakutan. Ia berjalan ke sana kemari. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika tongkat ini memanjang dan aku ketahuan jika akulah pencurinya? Bagaimana ini? Lori sangat kebingungan. Ia tak tahu harus melakukan apa. Hingga akhirnya tiba-tiba ia memiliki sebuah ide cemerlang. Bagaimana jika aku patahkan saja tongkat ini? Pasti tidak ketahuan jika tongkatnya memanjang. Mereka tidak akan tahu bahwa akulah pencuri sesungguhnya. Akhirnya, Lori pun memotong tongkat itu menjadi pendek. Dan ia tidak khawatir lagi jika akan ketahuan. Lori pun bisa tidur dengan tenang. Pada pagi harinya, di halaman rumah kita sudah berkumpul para peserta sayembara. Sudah ada Tio yang menunggu kedatangan para peserta. Di saat semua para peserta sudah datang, Lori pun juga datang membawa tongkatnya. Tio pun mengumumkan lagi. Wahai penduduk hutan, para peserta sayembara, aku akan memeriksa satu persatu tongkat kalian. Setelah beberapa saat memeriksa satu persatu peserta sayembara, tibalah Tio memeriksa tongkat Lori. Ia pun mengambil tongkat Lori dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini, aku sudah menemukan pencuri yang sesungguhnya. Lorilah yang mencurinya. Lihatlah, tongkatnya lebih pendek dibandingkan yang lain. Sebenarnya kemarin aku menipu kalian. Tongkat ini hanyalah tongkat biasa. Lori merasa ketakutan, jadi dia memotongnya. Mendengar ucapan Tio, semua para peserta sayembara melihat ke arah Lori. Lori pun merasa menyesal dan malu. Kemudian dia menghampiri Kiba. Kiba, maafkan aku sudah mencuri 2 peti hasil panenmu. Baiklah, aku maafkan Lori. Lain kali jika kamu membutuhkan makanan, lebih baik kau datang saja kepadaku. Pasti aku akan memberikannya kepadamu. Tak perlu mencurinya lagi. Maafkan aku, Kiba. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Janji. Mereka pun akhirnya saling memaafkan dan berpelukan. Selesai. Adik-adik, apakah mencuri itu perbuatan yang baik? Ya, mencuri bukanlah perbuatan yang baik. Kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Jika adik-adik ingin meminjam barang atau mainan ke temannya, adik-adik harus izin terlebih dahulu. Kita tidak boleh asal mengambilnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita kakak hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat diterima oleh adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.